Pernah nggak sih kamu kebangun tengah malam dan rasanya pikiran tuh nggak mau berhenti? Nah, dalam bahasan kali ini, kita bakal coba bongkar gimana caranya menenangkan pikiran yang terus-terusan muter itu dan akhirnya nemuin kedamaian. Yuk, kita mulai. Coba deh bayangin situasinya. Kamu udah di kasur, kamarnya gelap, dunia di luar sunyi senyap. Wah, ini harusnya waktu paling pas buat istirahat kan? Tapi di tengah keheningan itu ada satu hal yang nolak buat diem. Pikiran kamu sendiri. Di luar sih tenang, tapi di dalam kepala, wah ramenya bukan main. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Satu pertanyaan kecil langsung memicu rentetan kekhawatiran lain. Kamu mulai muter ulang percakapan, nganalisis tiap kata yang kamu ucapin. Dari situ, pikiran kita tuh langsung lompat ke skenario paling buruk. Chat yang belum dibales atau ekspresi muka seseorang waktu ngobrol tadi siang, tiba-tiba jadi bukti sahih kalau kamu udah bikin kesalahan fatal. Nggak cuma itu, kekhawatiran ini jadi makin meluas. Dari satu interaksi spesifik, jadi perasaan bersalah umum kalau kamu udah gagal, udah ngecewain banyak orang. Dan inilah bagian yang paling bikin frustrasi, iya kan? Secara fisik badan kamu tuh udah capek banget, butuh banget istirahat. Tapi secara mental, pikiran kamu kayak lagi lari maraton tanpa garis finish. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Kalau kamu pernah ngerasain ini, penting banget buat sadar kalau pertarungannya ini sebenarnya terjadi di dalam diri kita sendiri. Dulu tuh aku sering salah kaprah soal kebiasaan ini. Aku pikir dengan terus-terusan mikirin semua hal, itu tandanya aku orang yang perhatian, yang peduli, yang cuma pengen semuanya sempurna. Tapi kenyataannya jauh dari itu, tanpa aku sadari, kepedulian yang kelewatan batas ini malah jadi senjata makan tuan, yang aku pakai buat nyakitin diri sendiri tiap malam. Jadi, inilah harga mahal yang harus kita bayar. Overthinking itu ngebuat satu kesalahan kecil rasanya kayak kiamat. Satu komentar biasa kedengerannya kayak kritik pedas. Dan pada akhirnya pikiran kita sendiri yang jadi musuh terbesar kita. Dan disinilah titik baliknya. Saat kita sadar kalau masalahnya tuh bukan apa yang terjadi di luar sana, tapi gimana kita bereaksi di dalam. Masalahnya adalah kita percaya gitu aja sama setiap pikiran negatif yang muncul, seolah-olah itu fakta. Nah, dari kesadaran inilah perubahannya dimulai. Mari kita lihat 4 strategi praktis yang bisa mengubah total cara kita berinteraksi sama pikiran kita sendiri. Ini fondasinya. Prinsip paling penting yang harus kita pegang erat-erat. Hanya karena kamu memikirkannya, bukan berarti itu benar. Pikiran itu cuma sekedar, saran atau kemungkinan, bukan kebenaran mutlak. Jadi, ini dia toolkit baru kita. 4 langkah simple tapi powerful buat mulai ngambil alih lagi kendali dari siklus overthinking. Yuk, kita bedah satu persatu. Coba deh, lihat perbedaannya. Metode lama, kita coba lawan pikiran kita. Yang anehnya, malah bikin mereka makin kencang teriaknya. Metode baru, kita keluarin semua, kita tulis. Dengan nulis, kita bikin jarak. Monster yang tadinya serem banget di dalam kepala, pas udah di atas kertas, ternyata cuma sekumpulan kata-kata doang. Overthinking itu kan senengnya main di masa lalu atau masa depan, ya kan? Nah, cara ngelawannya ya kita paksa balik ke masa sekarang. Teknik-teknik simpel ini, fokus ke napas, rasain kaki napak di lantai, itu kayak jangkar yang kuat banget buat narik kita balik ke satu-satunya momen yang nyata, yaitu sekarang. Dan ini nyambung ke strategi terakhir kita. Kita sering banget overthinking karena kita mati-matian berusaha ngontrol hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol. Opini orang lain, hasil dari sebuah situasi, atau masa depan. Kunci kebebasannya menerima kalau banyak hal di hidup ini emang di luar kendali kita. Jadi gimana cara nyatuin ini semua? Perjalanannya tuh bukan dimulai dari melakukan sesuatu, tapi dari menyadari sesuatu. Jadi, ini rangkumannya. 4 pilar utama buat ngebangun pikiran yang lebih damai. Ingat, ini bukan soal ngilangin pikiran, tapi ngubah cara kita berhubungan sama pikiran-pikiran itu. Penting banget buat diingat, ini tuh bukan sulap yang bisa berhasil dalam semalam. Ini latihan. Pasti bakal ada malam-malam di mana pikiran itu datang lagi. Tapi, kuncinya itu kemajuan, bukan kesempurnaan. Tiap kali kamu berhasil ngenalin polanya, itu udah sebuah kemenangan loh. Sekarang, aku mau kamu berhenti sejenak. Coba deh tanyain ini ke diri kamu sendiri. Pikiran yang lagi ganggu kamu banget saat ini, apa itu beneran nyata, atau itu cuma cerita karangan rasa takut kamu aja? Ada kutipan keren dari Carl Jung yang pas banget buat ngegambarin ini. Tanpa kesadaran, kita bakal terus dikendaliin sama pola pikir bawah sadar kita, dan kita salah mengira itu sebagai takdir yang nggak bisa diubah. Jadi, inilah pesan utamanya.
Langkah pertama dan paling penting buat bebas dari penjara overthinking adalah dengan menyalakan lampu kesadaran di dalam diri kita. Jadi saat malam tiba, mungkin tujuannya bukan lagi buat bikin kepala kita sepi total. Mungkin tujuannya adalah menjadi pendengar yang lebih bijak, yang bisa bedain mana suara rasa takut dan mana suara kebenaran.